Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama NC Tani di sini. Kita kali ini akan melihat buah putsa atau yang dikenal dengan apel India. Di sini buah putsanya kita lihat, lumayan besar nih. Yang ini yang kecil. Ini ukuran standar putsa tuh segini nih. Ya, nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil. Itu buah standarnya. Tanaman ini agak sulit diperbanyak ya. Biasanya kalau diperbanyak itu dengan menyambung menggunakan batang bawahnya tanaman bidara. Itu disambung atau ditempel. Nah, batang bawahnya berfungsi sebagai akar nantinya jika nanti buah ini akan membesar pada bagian batang atasnya. Nah, pertanyaannya, apakah buah putsa itu hanya bisa sebesar ini atau hanya segini kecil? Ini lumayan besar ini. Nah, tapi bagaimana dengan buah putsa yang seukuran ini? Tara, gede sekali, jauh. Nah, dengan yang ini juga, wow, jauh sekali, hampir 2 kali lipat gedenya. Bagaimana cara pembesarannya? Ayo kita lihat. Lihat di sini, diperhatikan dari ketiga buah ini, yang paling besar atau yang paling bawah ini dibandingkan yang ini. Nah, ini hampir 2 kali lipatnya, apalagi dengan yang kecil. Nah, tips and triknya bagaimana ini bisa besar seperti ini cukup simpel sebenarnya, cukup sederhana, yaitu dalam satu dahan ini, lihat. Nah, ini dalam satu dahan ini saya pegang dari sini ke sini ke sini, hanya terdapat satu buah dengan jumlah daun dan ukuran daun yang cukup besar-besar ya. Nah, itu hanya ada satu buah. Kalau dihitung jumlah daunnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 daun. Praktis dalam satu dahan itu hanya ada satu buah, jumlah 17 daun. Nah, kalau yang ini dalam satu dahan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, 13 daun ada 2 buah. Artinya dari 13 daun ini, digunakan untuk menyuplai 2 buah. Jadi satu buah itu rata-rata 6,5 daun. Nah, dibandingkan yang tadi sekitar 18 daun untuk satu buah, wajar dia ukurannya 3 kali lipat, bahkan lebih dari yang ini. Nah, kemudian yang satunya lagi ini agak besar ya. Mari kita hitung jumlah daunnya ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hanya aja 12 daun. Wajar ya, ukuran buahnya jadi lebih kecil dan daunnya lebih kecil daripada buah yang pertama tadi. Lihat, daunnya jauh lebih besar. Yang ini kecil-kecil, yang ini besar, hanya ada satu daun yang besar, yang lain kecil-kecil semua. Wajar jika ini buahnya jauh lebih besar daripada yang ini. Nah, ini bagaimana agar buah putsa bisa besar? Prinsipnya adalah membuat buah itu berada dalam posisi dukungan daun dalam jumlah yang banyak dalam satu dahan ya, daun dalam satu dahan
dalam jumlah yang cukup banyak, sehingga cadangan makanan hasil dari daun yang diproses dalam daun itu nanti akan masuk ke sini semua. Ini dari 18 daun jadi seperti ini besarnya. Ini dari yang ini buah dari 16 daun, tapi kecil-kecil daunnya ya, jadi seperti ini kecilnya. Nah yang ini dari 13 daun, dari 2 buah jadinya kecil-kecil. Nah secara prinsip itu seperti itu. Jadi jika jumlah daun untuk suplai ke buah banyak dan dalam kondisi yang sehat tentunya, dia akan bisa memproduksi buah yang lebih besar. Satu itu. Keduanya, dalam tunas itu, dalam dahan itu, dalam dahan yang ada buahnya tidak terdapat tunas aktif yang sedang memiliki pucuk-pucuk baru. Di sini kita perhatikan tunasnya tidak aktif menghasilkan daun baru. Ini daun yang udah tua, sehingga daun itu hanya bisa menghasilkan produk berupa hasil fotosintesis berupa glukosa atau gula atau fotosintat atau apapun namanya, itu hanya disimpan dalam bentuk cadangan buah, dalam bentuk cadangan makanan di dalam buah. Secara prinsip buah adalah cadangan makanan untuk biji. Nah itu, jadi daun-daun yang sehat yang tua itu adalah sumber pengisian dari buah ini, sehingga buahnya ini cukup tua, cukup besar, bukan cukup tua ya, tapi cukup besar ya ukurannya dibanding teman-temannya. Nah ini 3, ini juga sama cukup besar, tapi sayangnya daunnya kecil-kecil, jadi buahnya cukup kecil juga ukurannya. Nah itu secara prinsip. Jadi bagaimana teman-teman menginginkan ukuran buah yang besar? Ya prinsipnya tadi, kurangi jumlah buah dalam satu dahan yang sama, pertama. Kedua, perhatikan daunnya, ukurannya sehat atau tidaknya, warnanya hijau atau tidak. Kemudian kecukupan hara dari tanaman itu sendiri juga penting. Dan yang paling penting adalah ketersediaan air yang memadai untuk pertumbuhan tanaman itu. Nah, oke. Ya, dari contoh tanaman ini kita terlihat bahwa sebenarnya prinsip ini bisa berlaku umum ya. Jika kepengen buahnya besar, bagus, ya jangan sisakan buah terlalu banyak dalam satu dahan yang sama. Jika ada pertanyaan, bagaimana jumlah daun yang optimum? Jumlah daun yang optimum itu bergantung pada jenis tanamannya. Daun pisang misalkan, ya mungkin ukurannya hanya 5 daun atau 6 daun. Bahkan mungkin 10 daun, tidak sisa sampai 20. Nah itu contohnya. Atau daun pepaya. Daun pepaya itu 1 daun ya untuk 1 buah. Karena setiap ketiak daun atau ketiak daun itu posisi sebelah sini nih, tapi itu posisi sebelah sini itu akan menghasilkan 1 bunga dan buah. Ini sebagai ilustrasi contoh aja ya. Oke, mungkin demikian dulu pembahasan tentang bagaimana ukuran buah bisa lebih besar dibanding teman-temannya di jenis buah yang sama bahkan ya. Oke ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat bagi teman-teman.